buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Norman Eliadi Palawan. Saya mahasiswa IISIP Jakarta, jurusan Hubungan Internasional. Pertama kali saya akan mengucapkan terima kasih untuk Mbak Irma selaku dosen mata kuliah Hubungan Internasional Asia Tenggara dan Asia Timur. Konflik Thailand dan Kamboja. Ketegangan yang terjadi antara Kamboja dan Thailand mulai memanas sejak UNESCO mengumumkan Candi Preah Vihear sebagai situs warisan dunia yang berlokasi di Kamboja pada 8 Juli 2008. Sumber permasalahan yang disengketakan baik oleh Kamboja maupun Thailand terhadap wihara ini sesungguhnya terletak pada letak Candi Preah itu sendiri yang secara geografis diklaim oleh Thailand berada di dalam wilayah kedaulatan negara mereka. ASEAN sebagai organisasi regional kawasan Asia Tenggara lebih memilih untuk bersikap menahan diri karena latar belakang semangat ASEAN sendiri yang non-intervention. Mulanya dinilai telah bersikap sengaja membiarkan konflik terjadi di kawasan mereka. Kawasan tetangga telah memperingatkan kedua negara yang bertikai dan juga ASEAN untuk memastikan konflik yang terjadi tidak meluas ke kawasan lainnya. Perluasan konflik sangat mungkin terjadi. Bertolak dari adanya keberatan yang diutarakan oleh kawasan tetangga dan kekhawatiran konflik akan menjadi perhatian internasional. ASEAN pun mulai untuk melonggarkan semangat intervensinya dengan membahas konflik wihara ini di pertemuan ASEAN di Jakarta pada 2011. ASEAN tetap mendorong mediasi sebagai resolusi konflik sengketa wihara ini karena sengketa wihara ini lebih dilihat sebagai jihad suci umat Buddha dalam mempertahankan siklus kepemilikan wihara ini. Manfaatnya dari studi tadi ialah menambah pengetahuan saya dalam bagaimana kinerja ASEAN dalam mendamaikan konflik dalam kawasan walaupun belum sepenuhnya diselesaikan secara mandiri. Setidaknya ASEAN sebagai organisasi kawasan mempunyai inisiatif dalam mendamaikan konflik kawasan tersebut. Suka dari kuliah daring ialah tidak perlu mengeluarkan uang ongkos untuk ke kampus dan setidaknya dalam beberapa bulan ini saya bisa kuliah online di kampung halaman saya di Makassar dan bertemu keluarga. Bisa lebih fokus dalam mengerjakan tugas kuliah di rumah. Itu saja sih. Ada suka pasti ada duka. Duka dari kuliah daring ini adalah saya tidak mendapatkan motivasi untuk melakukan sesuatu dikarenakan tidak adanya interaksi sosial secara langsung dan juga terjadi banyak miskomunikasi antara kampus, dosen, dan mahasiswa itu sendiri. Pesan moral dari saya dalam era pandemi ini adalah kita harus bersabar karena kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini selesai. Kita harus menaati protokol kesehatan yang telah diwajibkan oleh pemerintah seperti mengurangi aktivitas keluar rumah, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, dan menjaga kesehatan. Yang lebih ditekankan ialah jangan bertindak konyol karena tindakan yang tidak menaati protokol kesehatan bisa menimbulkan risiko pada orang tua kita, keluarga, dan teman-teman dekat kita. Mungkin saya sekarang akan menjelaskan cita-cita saya dalam 5 tahun ke depan ialah kalau Tuhan mengizinkan saya lulus kuliah tahun ini, saya akan kembali totalitas dalam dunia musik. Dalam 5 tahun ke depan saya menargetkan bahwa saya akan menjadi seorang komposer. Dan manfaat kuliah hari ini saya dapatkan ialah sebagai acuan dalam menganalisa budaya secara internasional.